Firman Allah berikutnya, maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya, yakni dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala mencela dan mencerca orang-orang yang mengikuti, mentaati iblis itu. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain dariku? Orang yang menjadikan iblis, kalau yang ke mana, Nyi Roro Kidul atau ke Gunung Kawi menjadikan itu, atau kuburan atau apa itu dijadikan sebagai yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa menjadikan toko laris. Nah, begitu itu sama dengan menjadikan iblis dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain Allah. Minta itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kuburan atau apa saja itu makhluk. Kuburan itu kan tanah, gundukan tanah itu ya. Di dalamnya ada mayit, ada jenazah, itu ya makhluk. Semuanya makhluk. Ini dicela oleh Allah di ayat ini sebagai penggantiku, menjadikan Nyi Roro Kidul, Gunung Kawi atau apa saja itu sebagai penggantinya Allah. Allah mencela itu. Karena itu dia berfirman, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Jadi yang menjadikan iblis sebagai pengganti Allah itu disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa meninggalkan Allah saja dalam meminta, dalam mencintai, dalam mengikuti, dalam taat kepadanya. Mereka bersandar di atas dipan-dipan al-araik, lambang kesantaian, lambang kenyamanan hidup itu biasanya ada kursi sandaran. Kalau kita duduk tanpa sandaran di bis atau di mikrolet yang nggak ada sandarannya, itu di dingklik itu ya, capek sekali. Sandarannya enak empuk itu yang merata mengikuti lekuk-lekuk tubuh kita, insya Allah enak, nyaman. Nah, begitu itu lambang agar kita termotivasi untuk mendapatkan keenakan itu. Kalau di dunia tidak merasakan keenakan itu, di akhirat begitu itu. Kita minta saja terbetik, ingin apa saja selalu tersedia, selalu dimudahkan, dijadikan berusia muda, selalu dijadikan mampu menggauli pasangan hidupnya, istrinya atau bidadari dengan sekehendaknya. Bahkan ada keterangan ulama bisa mampu menggauli 100 bidadari per hari. Nah, begitu itu nikmat yang sangat besar. Ini bukan porno, ini informasi dari Allah agar kita termotivasi. Kenapa banyak orang yang menjelekkan syariat poligami yang 4 orang itu, satu laki-laki menikahi 4 orang, tetapi dia mempunyai simpanan berbelas-belas, dia mempunyai berzina berpuluh-puluh kali. Nah, begitu itu masih dianggap normal saja oleh teman-temannya. Kenapa? Karena memang sebagian lelaki itu ya memang mata keranjang begitu itu, entek-entek wedokan. Nah, di dunia kita dibatasi dengan 4 orang itu. Di akhirat kita diberi kebebasan oleh Allah. Berarti Allah itu bukan nggak masuk akal. Allah itu bukan ajarannya, informasi dari dia itu bukan jelek, suatu keadilan, suatu kesempurnaan. Makanya di pertengahan ayat surat Al-An'am itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalah la mubaddila li kalimatih wa huwa samiul alim. Tamat, sempurna kalimatu rabbika, kalimat-kalimat Rabbmu. Enggak pernah mencelek sana, enggak pernah mencelek sini. Kalau pikirannya manusia kadang berlebihan, kadang meremehkan, kadang ngwetu, kadang males, begitu. Tapi yang datang dari Allah adil.
pertengahan, nggak mencelek sana, nggak mencelek sini. Nah, begitu itu kita seringnya kita salah jalan. Kita yang mayoritas, manusia yang mayoritas seringnya memaksa orang yang minoritas karena berdasarkan idenya sendiri. Contoh sedikit ya, contoh kecil. Kemarin-kemarin ini di India ada banyak diadakan operasi pedagang sapi. Kalau ketahuan berdagang sapi, dipaksa untuk menyembah sapi itu, minta maaf pada sapi dan menyembah sapi itu. Nah, akhirnya berikutnya ada hujan cacing di India. Nah, pelajaran dari situ betapa mayoritas yang menggunakan akal itu memaksakan kepada minoritas, walaupun minoritas itu muslim. Nah, Islam itu sangat adil. Beda dengan orang-orang India itu yang menganggap sapi sebagai Tuhannya. Allah menganggap sapi itu boleh dimakan, tapi mereka mengharamkan sapi sehingga terjadi membludaknya sapi karena nggak disembelih itu. Dan banyak hal-hal yang tidak mengenakan karena diterapkannya hukum yang bukan dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan hukum Allah yang adil begini ini akan orang yang melaksanakan, mempraktekkan akan dibalas dengan surga Aden yang luasnya lebih luas daripada langit-langit dan bumi.